Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Ahmad dengan NIM E00244993. Saya Rasika Abdeles Jafarelo dengan NIM E002400. Di sini kita berdua akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Pertama, di sini saya akan menjelaskan Kaspos. Budi Santoso adalah seorang wira swasta berusia 45 tahun yang bertempat tinggal di Jalan Mawar, nomor 12, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Rumah tinggalnya berdiri berdampingan langsung dengan bangunan toko bahan bangunan milik Hendra Wijaya, seorang pedagang berusia 50 tahun, yang beralamat di Jalan Mawar nomor 14 pada jalan yang sama. Pada awal Januari 2025, Hendra Wijaya memulai proyek renovasi besar-besaran pada bangunan tokonya. Dalam pelaksanaan renovasi tersebut, ia menggunakan mesin pemasang tiang untuk memperkuat fondasi bangunan. Namun renovasi itu dilakukan tanpa dilengkapi izin mendirikan bangunan yang sah dan tanpa memasang pengaman atau pembatas yang memadai di sekeliling lokasi proyek. Pengoperasian mesin pemasang yang berlangsung terus-menerus selama kurang lebih 2 minggu itu menimbulkan getaran yang sangat kuat di dalam tanah. Getaran tersebut berdampak langsung pada struktur rumah Budi Santoso yang ditandai dengan munculnya retakan-retakan pada dinding bagian samping rumahnya yang berbatasan langsung dengan proyek milik Hendra Wijaya. Sejak retakan pertama muncul, Budi Santoso sudah berkali-kali mendatangi Hendra Wijaya secara langsung untuk menyampaikan kekhawatirannya dan meminta agar pekerjaan proyek dilakukan lebih berhati-hati. Akan tetapi, Hendra Wijaya tidak memindahkan teguran tersebut dan tetap melanjutkan pengerjaan dengan cara yang sama tanpa ada perubahan. Pada tanggal 15 Februari 2025, serangan yang terus membesar itu akhirnya menyebabkan sebagian dinding samping rumah Budi Santoso. Reruntuhan dinding menimpa sebuah sepeda motor miliknya yang sedang terparkir di halaman, sekaligus merusak pagar besi dan beberapa tanaman di pekarangan rumah. Setelah kejadian itu, Budi Santoso kembali menemui Hendra Wijaya menolak dengan dalih bahwa robohnya dinding adalah akibat kelalaian Budi Santoso sendiri yang tidak merawat rumahnya secara berkala. Tidak puas dengan penolakan tersebut, Budi Santoso kemudian berkonsultasi dengan ahli bangunan independen. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ahli menyimpulkan bahwa keretakan dan keruntuhan dinding rumah Budi Santoso disebabkan oleh getaran terus-menerus dari pemasang yang dioperasikan di lahan bersebelahan milik Hendra Wijaya, bukan karena faktor usia atau kurangnya perawatan bangunan. Akibat perbuatan Hendra Wijaya tersebut, Budi Santoso mengalami kerugian material sebesar 68 juta dan kerugian imaterial sebesar 50 juta, sehingga total kerugian yang diteritanya berjumlah 118 juta. Merasa tidak mendapatkan penyelesaian secara kekeluargaan, Budi Santoso akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Malang. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian surat gugatan. Itu ada hal gugatan perbuatan melawan hukum Malang 12 Mei 2026 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Malang, Jalan Panji Suroso nomor 1 Arjosari, Kota Malang, Jawa Timur, di Malang. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Rasika Abdeles Jafarelo, SHMH, Rafika Ahmad, SHMH, advokat, berkantor di Jalan Ijen nomor 45, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1 SKK PDTG 1/2026 tertanggal 09 Mei 2026 bertindak untuk dan atas nama klien kami, yaitu Budi Santoso 45 tahun, pekerjaan wira swasta, beralamat di Jalan Mawar nomor 12, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Dengan ini hendak mengajukan gugatan kepada yaitu Hendra Wijaya 50 tahun, pekerjaan pedagang, beralamat di Jalan Mawar nomor 14, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk perkara adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah sebuah rumah tinggal yang terletak di Jalan Mawar nomor 12, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur, berdasarkan sertifikat hak milik yang terdaftar atas nama penggugat. Yang kedua, bahwa tergugat adalah pemilik sebuah bangunan toko bahan bangunan yang terletak di Jalan Mawar nomor 14, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur, yang berdiri bersebelahan langsung dengan rumah tinggal milik penggugat. Yang ketiga,
bahwa pada awal Januari 2025 tergugat melaksanakan kegiatan renovasi besar-besaran pada bangunan tokonya dengan menggunakan mesin pemancang tiang untuk memperkuat fondasi bangunan. Namun, kegiatan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi izin mendirikan bangunan, yaitu IMB, yang sah dari instansi berwenang dan tanpa memasang pengaman atau pembatas yang memadai di sekeliling lokasi proyek. Yang keempat, bahwa pengoperasian mesin pemancang yang berlangsung terus-menerus selama kurang lebih 2 minggu tersebut menimbulkan getaran yang sangat kuat di dalam tanah sehingga berdampak langsung pada struktur dinding samping rumah penggugat yang berbatasan langsung dengan lokasi proyek milik tergugat, yang ditandai dengan munculnya retakan-retakan pada dinding tersebut. Yang kelima, bahwa sejak retakan-retakan muncul, penggugat berkali-kali mendatangi tergugat secara langsung untuk menyampaikan kekhawatirannya dan meminta agar pekerjaan proyek dilakukan dengan lebih hati-hati. Namun, tergugat tidak mengindahkan teguran tersebut dan tetap melanjutkan pengerjaan dengan cara yang sama. Yang keenam, bahwa pada tanggal 15 Februari 2025, retakan tersebut terus membesar, akhirnya mengakibatkan sebagian dinding samping rumah penggugat roboh dan menimpa sebuah sepeda motor milik penggugat yang sedang terparkir di halamannya, sekaligus merusak pagar besi dan beberapa tanaman di pekarangan rumah penggugat. Yang ketujuh, bahwa setelah peristiwa tersebut, penggugat telah berupaya meminta pertanggungjawaban dari tergugat secara kekeluargaan. Namun, tergugat menolak dengan dalih bahwa robohnya dinding merupakan akibat kelalaian penggugat sendiri yang tidak merawat rumahnya secara berkala. Yang kedelapan, bahwa atas penolakan tergugat tersebut, penggugat kemudian berkonsultasi dengan ahli bangunan independen dan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, disimpulkan bahwa keretakan serta keruntuhan dinding rumah penggugat disebabkan oleh getaran terus-menerus dari mesin pemancang yang dioperasikan di lahan bersebelahan milik penggugat, bukan karena faktor usia maupun kurangnya perawatan bangunan. Yang kesembilan, bahwa didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan tergugat telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut. Itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama, perbuatan melanggar hukum, yaitu tergugat melakukan renovasi bangunan menggunakan mesin pemancang yang tanpa IMB yang sah dan tanpa pengaman yang memadai sehingga melanggar untuk tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, kesalahan, yaitu tergugat bertindak lalai dan mengabaikan teguran berulang yang telah disampaikan langsung oleh penggugat. Yang terakhir, kerugian, yaitu penggugat menderita kerugian material sebesar 68 juta rupiah dan kerugian material sebesar 50 juta rupiah, sehingga total kerugian yang diderita penggugat berjumlah 118 juta rupiah. Dan yang ke-10, bahwa agar gugatan ini tidak serta demi mencegah tergugat memindahtangankan atau mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, penggugat memohon agar dapat diletakkan sita jaminan atas sebidang tanah beserta bangunan toko yang terletak di Jalan Mawar nomor 14, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, yang merupakan milik tergugat. Selanjutnya yang ke-11, bahwa penggugat juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terdapat upaya banding, kasasi maupun versi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut. Primer, yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, menyatakan menurut hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada penggugat sebesar 68 juta rupiah. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial kepada penggugat sebesar 50 juta rupiah. Yang keenam, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum. Dan yang terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiarnya memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Nasika Brialit SHMH dan Rafika Ahmad SHMH. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.